Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekalian, kali ini kita ketemu dengan mata kuliah yang namanya hukum perizinan. Perlu diketahui ini adalah muatan lokal daripada kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mungkin mata kuliah ini tidak ditemukan pada fakultas hukum yang lain. Inilah merupakan kekuatan kita memiliki mata kuliah khusus yang kita anggap penting dalam rangka untuk membekali peserta didik agar mereka mampu berkomunikasi dengan alam real di kehidupan esok. Perlu kita sampaikan yang lebih awal daripada ini adalah konsep map daripada hukum perizinan ini. Ini bermula dari negara kita adalah negara menamakan diri sebagai negara welfare state atau mengelompokkan negara kita sebagai negara welfare state Indonesia. Pengertian welfare state adalah satu negara yang mencita-citakan kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari seluruh upaya yang ada dalam negara itu. Perlu kita ketahui bahwa dalam negara welfare state, karena namanya saja adalah negara hukum modern atau negara hukum baru atau negara hukum kesejahteraan, maka selayaknya seluruh perbuatan atau tindakan daripada negara itu harus berlandaskan pada hukum. Nah, hukum yang berlaku dalam satu negara adalah biasa kita istilahkan dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di negara Indonesia itu saat ini. Untuk itu penjelasan kami mulai dari itu, atau didasarkan atas filosofi bahwa negara kita adalah negara hukum welfare state. Nah, kalau kita berbicara negara hukum welfare state, khususnya dalam hukum positif, di Indonesia ini pada prinsipnya hukum itu ada dua kelompok, yaitu apa yang disebut dengan, yang pertama adalah apa yang disebut dengan regeling, dan yang kedua ada apa yang disebut dengan base kicking. Regeling ini adalah peraturan. Regeling ini adalah satu peraturan yang memiliki kekhasan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, biasanya kita jelaskan regeling ini adalah satu aturan hukum yang sifatnya umum, abstrak, tidak personal, hipotesis gitu. Sedangkan base kicking itu biasa kita mengerti sebagai satu bentuk hukum yang sifatnya adalah konkret, sifatnya adalah personal, sifatnya adalah kasuistis dan khusus. Ya, dalam hal ini perlu kita jelaskan bahwa secara konsep besarnya, bahwa kita berbicara hukum perizinan itu ada hukum yang menyangkut tentang segala sesuatu tentang izin. Jadi segala sesuatu yang menyertai izin itulah hukum perizinan. Nah, di sana kalau kita melihat dari struktur hukum adanya regeling dan base kicking, maka yang namanya hukum perizinan itu adalah merupakan bagian daripada base kicking, merupakan bagian daripada ketetapan, merupakan bagian daripada KTUN. Kenapa kita perlu adanya perizinan? Kita sadar di negara kita itu adalah termasuk kelompok negara Inverkuningkelan, negara perizinan, negara yang memiliki prinsip bahwa semua perbuatan warga negara itu adalah pada prinsipnya dilarang kecuali yang diizinkan gitu. Kenapa semacam ini? Karena bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga satu keharmonisan kehidupan secara totalitas. Maka perlu adanya
hak negara ikut serta mengatur tentang itu. Maka prinsip bahwa seluruh perbuatan adalah dilarang kecuali yang diizinkan, itulah yang biasa diistilahkan dengan in vergunning gelaan. Nah, ada hubungan yang sangat erat antara regeling dengan beskyking. Bahwa setiap beskyking yang lahir pasti berlandaskan atau berdasarkan atas regeling. Jadi regeling itu yang mengatur, gitu, yang mengatur segala perbuatan hukum itu, gitu. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak, landasan apa dan sebagainya. Sedangkan basking itu adalah aktualisasi daripada regeling itu. Nah, maka dari itu nanti pada gilirannya kita akan menyebutkan bahwa yang namanya salah satu bagian daripada beskyking itu apa yang disebut dengan vergunning. Vergunning itu adalah satu perbuatan di mana larangan umum akan menjadi ditiadakan karena adanya vergunning. Jadi larangan umum yang diatur oleh regeling ini akan menjadi tiada, tidak berlaku manakala sudah ada vergunning. Sebagai satu contoh, bahwa walaupun seseorang itu memiliki kendaraan sendiri, membeli dengan uangnya sendiri, gitu. Tapi ada satu prinsip dalam kehidupan bersama ini bahwa semua orang itu dilarang mengendarai sepeda motor kecuali dengan izin, ada yang disebut dengan SIM, gitu. Jadi surat izin mengemudi itu adalah vergunning. Kenapa? Karena larangan umum dari Undang-Undang Lalu Lintas itu akan menjadi tidak berlaku apabila mereka telah memiliki vergunning itu. Jadi vergunning itu bersifat meniadakan larangan umum dalam hal yang khusus. Kami ulangi lagi bahwa larangan umum yang ditetapkan oleh regeling akan menjadi tidak berlaku manakala orang itu telah memiliki vergunning. Nah, vergunning ini adalah satu transfer hukum atau proses unifikasi atau proses konkordasi. Karena kita pernah dijajah oleh Belanda, maka muncullah istilah ini terbawa ke negara kita. Nah, dalam proses di negara kita muncullah proses alih bahasa, sehingga vergunning ini dapat diberikan pengertian mungkin izin, mungkin konsesi, mungkin lisensi, dan mungkin dispensasi. Jadi dari itu kalau kita berbicara perizinan atau dalam hal ini hukum perizinan, pasti dalam konsep bahwa negara kita negara kesejahteraan, tujuan daripada seluruh upaya negara ini adalah berending pada terciptanya kesejahteraan melalui satu regeling dan beskyking. Nah, untuk itu kita akan berbicara perizinan sebagai sistem makro dan perizinan sebagai sistem mikro. Kalau kita berbicara secara makro, maka kita paham bahwa kan yang namanya hukum perizinan itu adalah bagian daripada hukum administrasi. Kita tahu bahwa yang namanya hukum administrasi adalah hukum yang membicarakan negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang membicarakan negara dalam keadaan aktif. Biasanya kita bedakan dengan HTN atau hukum tata negara yang biasa diberikan pengertian adalah yang namanya HTN itu adalah hukum yang membicarakan negara dalam keadaan pasif. Hukum yang membicarakan negara dalam keadaan hubungan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain.
Maka dalam hal makro, maka hukum perizinan ini adalah merupakan subsistem daripada hukum nasional itu. Dan kebetulan hukum perizinan ini adanya di ujung daripada mendekati alam empiris. Maka dari itu, hukum perizinan dari sistem makro adalah merupakan bagian dari sistem hukum nasional dalam rangka mewujudkan tujuan yang paling ujung, yaitu terciptanya kesejahteraan. Kalau dari segi mikro, maka yang namanya hukum perizinan itu adalah satu perizinan merupakan satu sistem, yaitu satu sistem yang menghubungkan antara rekening dengan basekeeping. Maka dari sistem secara mikro gitu, lahirnya satu perizinan pasti didasari atas dasar hukum yang namanya rekening. Jadi hubungan antara rekening dan basekeeping inilah merupakan sistem mikro. Jadi tidak mungkin gitu ya, ada kelahiran perizinan tanpa adanya rekening yang mendasari. Karena landasan, tujuan gitu ya, satu perizinan itu harus sesuai dengan landasan dan tujuan dari rekening yang mendasari. Secara garis besar juga dikatakan bahwa perizinan itu adalah bagian daripada hukum positif di Indonesia ini. Dapat kita lihat di sini. Jadi, ya. Kembali pada sistem tadi, saya mau menjelaskan tentang ini. Jadi kita akan berawal dari negara konsep welfare state, lalu muncullah rekening. Rekening kita itu adalah kita mengenal adanya hierarki perundang-undangan kita. Ada dari Undang-Undang Dasar 45, dari ketetapan MPR, Undang-Undang atau PPPUU, ada PP, ada Perpres, ada Perda. Inilah yang akan mendasari lahirnya satu perizinan. Nah, dan sekalian perlu diketahui bahwa yang namanya satu rekening itu rumusannya tidak semuanya enumeratif. Tapi banyak sekali rumusan yang enunciatif. Apa itu enumeratif? Satu rumusan hukum di mana hukum tidak perlu ditafsirkan karena rumusannya sendiri itu sudah siap untuk diaktualisasi dalam bentuk pelaksanaan. Umpamanya dilarang melakukan usaha tanpa izin, yaitu usaha yang digerakkan dengan mesin diesel. Maka ini jelas sekali bahwa setiap usaha yang digerakkan dengan mesin diesel dilarang dilakukan kecuali dengan izin. Ini adalah aturan yang sifatnya enumeratif, yang sifatnya limitatif. Jadi aturan itu sendiri tanpa memerlukan penafsiran tertentu, mereka sudah gitu mampu diterapkan dalam dunia nyata. Tapi ada rumusan yang sifatnya itu enunciatif, yaitu rumusan hukum yang dalam penerapannya perlu proses yang namanya interpretasi, penafsiran gitu. Nah, disinilah pejabat memiliki, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, memiliki hak untuk menafsirkan itu. Nah, proses penafsiran itulah yang kadang-kadang terjadi variasi, sehingga mungkin daerah tertentu satu izin tertentu dilarang, tapi daerah lain menjadi tidak dilarang. Ini adalah sangat bergantung interpretasi daripada pejabat yang bersangkutan. Sebagaimana dalam HO itu, dalam hinder ordonansi, kita mengenal bahwa dilarang menjalankan usaha tanpa izin, yaitu usaha yang menimbulkan bahaya. Nah,
pengertian bahaya ini adalah pengertian yang enunciatif. Pengertian yang untuk menafsirkan apa yang termasuk kategori bahaya itu adalah perlu penafsiran. Orang tertentu mungkin dianggap tidak bahaya. Nah, tidak bahaya ini macam-macam, mungkin tidak paham begitu. Mungkin karena mereka tahu bahwa akibat yang muncul itu tidak membahayakan. Sebagai contoh yang ini sangat klasik gitu. Ada satu perusahaan yang digerakkan dengan tenaga nuklir gitu. Si pejabat yang bersangkutan yang memiliki otoritas untuk memberikan izin atau menolak izin, mereka tidak paham, mungkin. Atau mereka demi paham. Sehingga mereka menjadi mengizinkan atau tidak mengizinkan. Yang paling fatal itu kan karena mereka tidak paham. Kalau mereka tidak paham lalu mengizinkan karena tidak tahu, kemungkinan akibat yang akan muncul lah itu yang membahayakan. Nah, proses interpretasi ini saya kira itulah yang melandasi apa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang itu. Lalu yang berikutnya, tujuan akhir daripada perbuatan yang dilakukan secara hukum tadi, baik melalui rekening maupun base kicking, adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan. Ini mengacu pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jelas apa yang dilakukan oleh negara itu adalah dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, selama ini gitu, kesejahteraan yang diinginkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kayak apa gitu loh. Saya ingin mencoba begitu menurut pemikiran saya perlu ada semacam sintesa gitu. Pengertian tentang kesejahteraan itu. Karena dengan kesejahteraan itu akan sebagai tolok ukur. Apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak lewat perizinan dan rekening atau base kicking tadi. Nah, sintesa yang kami lakukan melalui mensintesakan antara beberapa pengertian kesejahteraan ini. Di sini saya menyampaikan ada kesejahteraan konsep pada Thomas Aquinas pada waktu mereka itu merumuskan apa itu kesejahteraan sosial itu. Mereka mengatakan bahwa yang namanya kesejahteraan itu mewujudkan keadilan. Kesejahteraan itu adalah mewujudkan perdamaian. Kesejahteraan itu adalah menciptakan ketentraman hidup. Kesejahteraan itu adalah berarti menciptakan keamanan, jaminan bagi warganya dan sebagainya. Jadi rumusan kesejahteraan ini adalah sebagai tolak ukur atau sesuatu gambaran yang ingin dituju dari seluruh upaya yang dilakukan oleh negara tersebut. Atau apapun juga yang dilakukan oleh negara harus gitu berakhir pada tujuan terciptanya kesejahteraan. Kalau kita memakai konsepnya Thomas Aquinas, ya memakai ini kesejahteraan yang kita gambarkan ini. Lalu kesejahteraan menurut konsep filosofi welfare state. Kita tahu bahwa welfare state itu satu tata kehidupan yang muncul diawali adanya filosofi welfare state, kesadaran masyarakat tentang apa yang disebut dengan welfare state. Sebelum itu menjadi identitas negara welfare state. Ya, pada waktu itu yang tumbuh pada tahun 1900 ini di Inggris, maka yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial konsep filosofi welfare state ada beberapa ini. Satu, mengembangkan sejumlah public service. Ini ceritanya panjang sejak dimulainya adanya migrasi karena terjadinya revolusi industri itu. Berpindahnya masyarakat desa yang semula agraris, lalu pindah ke kota, begitu,
maka mereka kehilangan hubungan yang sifatnya ada genealogis, sifatnya adalah etnologis menjadi hilang. Yang semula adalah paguyuban menjadi patembayan. Lah kelompok baru di negara kota itu atau di bagian negara di kota itu, mereka ada kesadaran, maka mereka sadar bahwa mereka perlu adanya public service, pelayanan yang sifatnya umum. Untuk apa? Menggantikan kelompok primer yang adanya pada negara-negara atau bagian negara atau daerah-daerah agraris tersebut. Kita akan sadar pada masyarakat agraris itu masyarakat yang paguyuban. Jadi persoalan salah satu warga adalah merupakan bagian dari persoalan komunitas mereka. Jadi saling membantu karena merasa satu hubungan darah, satu hubungan suku dan sebagainya. Nah ini di masyarakat kota harus digantikan. Muncullah public service. Umpamanya adanya taman-taman kota, adanya apalagi lah, kesejahteraan bersama dan sebagainya. Lalu adanya progressive tax system. Bahwa hidup ini ada kelompok yang kuat, ada kelompok yang lemah. Maka bagi mereka yang kuat harus dikenakan tax system. Jadi sistem yang sifatnya progresif. Mereka dibebani lebih besar untuk apa? Hasil tax system itu akan disalurkan pada kelompok yang miskin ini. Lalu ada labor and consumer legislation, ada apa? Semacam undang-undang perburuhan lah. Bagaimana hubungan antara majikan dan buruh itu tidak semata-mata hubungan kerja, tapi mereka memiliki kepentingan bersama untuk menciptakan kesejahteraan. Adanya minimum wage legislation, juga upah minimal. Lalu berikutnya adalah pencarian kesetaraan yang lebih besar dalam segala bidang ini. Orang itu equal begitu. Yang berikutnya adalah pemerintah mengambil tanggung jawab pelaksanaannya dalam hal kesejahteraan. Jadi siapakah yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan adalah negara. Karena negara adalah representasi daripada kemauan rakyat. Ini mengambil satu teori kontrak sosial di mana pada waktu terjadi kohesi sosial itu kan dimenangkan oleh rakyat. Lalu rakyat tidak paham bagaimana untuk mengatur itu, lalu menyerahkan kepada sebagian daripada orang itu untuk sebagai penguasanya. Lah, mereka lah yang seharusnya bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan komunitas itu. Apa itu? Nah, dalam negara welfare state itulah yang kita bahasakan dengan kesejahteraan sosial, kesejahteraan umum dan sebagainya. Lalu pada negara welfare state yang tumbuh 1914 di Eropa Barat itu pengertian kesejahteraan dirumuskan. Yang pertama adalah adanya perlindungan konstitusional. Jadi kesejahteraan itu adalah bagian daripada konstitusi itu. Dari dalam konstitusi secara tegas menyebutkan begitu. Adanya perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan. Lalu yang berikutnya adalah adanya badan kehakiman yang bebas. Jelas sekali ini menyangkut tentang bagaimana kehakiman itu tidak di bawah pengaruh eksekutif maupun pengaruh legislatif. Sebagai lembaga yudikatif, kalau memakai teori res politika, maka mereka adalah badan yang mandiri, yang tugasnya jelas sekali adalah bagaimana hukum ini bisa ditegakkan tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan yang lain. Lalu yang ketiga adanya pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum dalam hal ini adalah bentuk satu mekanisme pemilihan pemimpin yang harus dilatar belakangi adanya kebebasan. Mereka bebas tanpa tekanan, ya sebagaimana konsep kita semacam jurdil dan sebagainya. Itulah simbolisasi daripada
bahwa pelaksanaan pemilihan pimpinan adalah merupakan kebebasan dari setiap warga negara untuk memilih tanpa di bawah tekanan daripada kekuasaan yang lain. Lalu kebebasan untuk menyatakan pendapat jelas sekali di negara kita sudah paling tidak secara normatif itu ada kebebasan itu. Masalah aktualisasinya itu bervariasi, itulah yang perlu kita perjuangkan. Lalu kebebasan berserikat juga semacam itu, berorganisasi dan beroposisi. Orang berbeda dalam negara welfare state itu adalah identitas. Jadi orang berbeda bukan berarti mereka itu memusuhi, tapi itu adalah bagian daripada kehidupan. Setiap orang memiliki satu pemikiran yang berbeda, andai terpaksa berbeda dengan penguasa, itu adalah bagian daripada sistem itu yang harus dikelola, bukan untuk merupakan atau dimusuhi. Lalu adanya pendidikan kewarganegaraan, jelas sekali bahwa seluruh masyarakat, warga negara itu harus mendapatkan pendidikan yang bagaimana mereka itu mendapatkan pendidikan secara baik. Nah, akumulasi ini muncullah ini, gitu. Jadi sintesis dari tiga tadi pengertian munculnya ini. Kebetulan di konsep Undang-Undang Dasar 45 kita sudah tercantum ini. Ini nanti bisa dipelajari tersendiri. Jadi ini adalah merupakan akumulasi, gitu loh. Saya ingin menunjukkan bahwa kesejahteraan konsep Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya adalah merupakan mensintesiskan berbagai teori kesejahteraan yang ada. Jadi ada 10, dari yang 10 ini yang kemungkinan bisa diraih lewat perizinan itu adalah ini, khususnya perizinan usaha industri, yaitu adanya negara bertanggung jawab menyelenggarakan usaha industri yang sehat. Ini nanti bisa menjadi bahasan tersendiri. Lalu terbukanya hak untuk melakukan usaha industri, lalu diutamakannya usaha industri yang banyak menyerap tenaga kerja kita. Ini saya kira merupakan pemikiran kita. Ukuran kesejahteraan kita jangan memakai, kalau ada terjadi kebebasan investasi ini, jangan mengambil investasi yang berteknologi tinggi. Karena konsekuensinya kalau kita menerima investor yang berteknologi tinggi, tidak akan ada manfaatnya. Kita mendapatkan limbah saja. Mestinya yang berteknologi menengah. Karena identitas teknologi menengah adalah mereka akan menyerap tenaga kerja. Karena power kita adalah ada pada jumlah tenaga kerja yang banyak. Lalu hak bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Ini ukuran kesejahteraan kita. Yang kelima adalah hak untuk partisipasi terhadap kebijakan perizinan. Jelas, dulu hukum kita itu mengenal adanya lembaga insprah, lembaga berup, lembaga rejsprah. Jadi arti sebuah demokrasi lah ini, kalau dalam hal sudah kita jelaskan, bahwa yang namanya demokrasi itu terbukanya peran serta masyarakat untuk ikut serta menentukan kebijakan negara. Lah bentuk peran serta itu adalah adanya hak tadi. Insprah itu adalah diberikan hak yang diberikan kepada masyarakat sebelum izin keluar. Lihat saja pasal 5 hinder ordonansi. Di sana bahwa setiap permohonan izin HO itu harus diberikan kesempatan dalam waktu 30 hari kepada masyarakat untuk mengajukan, memberikan peran serta apa yang diberikan. Nah, peran serta ini akan dikelola sehingga berujung pada apakah permohonan izin itu diizinkan atau tidak. Itu peran serta. Demikian juga setelah mereka jadi, izin jadi, masih ada berup, yaitu hak untuk banding. Banding kepada baik itu yang sifatnya keberatan maupun banding administrasi. Nanti pada kita singgungkan pada Undang-Undang Nomor 30. Lalu yang keenam adalah hak pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran semua orang. Itu adalah bagian daripada ukuran kesejahteraan. Jadi kekayaan kita gitu yang kita eksploitasi gitu untuk siapa? Harus untuk kemakmuran semua orang.
Jadi semua orang harus ikut atau bisa ikut menikmati akan kekayaan itu. Itu ukuran kesejahteraan. Yang ketujuh, hak untuk meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin. Itu juga sebagai ukuran kesejahteraan. Yang kedelapan ini, negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial. Nah, ini penafsirannya banyak sekali dalam bidang kesehatan dan dalam bidang yang lain begitu. Lalu yang terakhir, negara wajib memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu untuk menjadi apa? Tidak hanya disantuni, tapi diberdayakan. Mereka yang semula tidak berdaya, kaum difabel katakanlah, mereka harus menjadi berdaya karena kebijakan negara ini. Nah, ini kita rumuskan gitu. Yang saya anggap lewat perizinan ini akan mampu mewujudkan ini, gitu. Katakanlah sebagai yang terakhir ini pada masyarakat tidak mampu, masyarakat difabel. Nah, setiap satu perizinan, katakanlah pembangunan gedung, gitu ya, harus ada satu fasilitas yang diperuntukkan untuk kaum difabel. Harus. Itu merupakan bagian persyaratan. Kalau mereka tidak ada perencanaan yang semacam itu, maka permohonan izin itu ditolak. Katakanlah IMB-nya itu, izin prinsipnya dan sebagainya. Ini adalah bagian ini. Jadi inilah kira-kira gitu ya, 9 hal ini bisa merupakan satu tumpuan akhir, tujuan akhir dari setiap perizinan harus mempertimbangkan ini. Nah, inilah aktualisasi daripada alinea keempat tujuan pada kemerdekaan itu adalah menciptakan kesejahteraan. Nah, tujuan perizinan ya juga harus itu. Karena pada prinsipnya hukum ini kan setiap hukum yang ada secara parsial harus mengambil peran untuk bagaimana mewujudkan tujuan negara sebagaimana alinea keempat, yaitu kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga ada ini dalam Undang-Undang Nomor 11 ini kesejahteraan, tapi bagi saya kurang lengkap ini. Semakin diabstraksi dalam bentuk yang sulit terukur begitu. Nah, oke, sekarang latar belakang teorinya. Dan sekalian, mau atau tidak mau, saya memiliki satu pemikiran yang sifatnya itu analisis kami, bahwa kita tidak mungkin terlepas dari teorinya Hans Kelsen ini. Tadi kan kita sudah berbicara tujuannya. Perizinan tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan. Lalu, karena setiap perizinan itu harus berdasarkan alas hukum yang namanya rekening, maka hukum kayak apa? Maka kami memakai sebagai awalan untuk menjelaskan di Indonesia ini tidak terlepas dari teori Hans Kelsen ini. Jadi teori ini kan mengikuti atau pengikut neo-Kantian, yaitu teori yang berbicara kenapa hukum ditaati, gitu. Jawabannya menurut Hans Kelsen, karena hukum itu norma, gitu. Jadi kalau hukum norma itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Yang bagaimana untuk ditaati, mereka ditetapkan satu lembaga yang memiliki otoritas dan sebagainya. Nah, ini juga sebagai reaksi daripada positivisme yang terlalu empirisme. Ini teori Hans Kelsen. Lalu di sana disebutkan ada pengetahuan manusia itu ada dua hal, ada Dasein dan Dasein. Jadi Dasein itu sesuatu yang ada, yang berhubungan dengan alam dan fakta, dikuasai oleh sebab akibat. Jadi kalau kita berbicara sesuatu, pasti kita berbicara hubungan kausalitas sebab akibat ini. Rentetan panjang itulah, itu Dasein. Jadi mungkin kenapa orang itu melanggar hukum karena kemiskinan gitu. Kenapa miskin? Nah gitu. Lalu Dasein, ini adalah hukum yang seharusnya atau dikuasai apa yang seharusnya. Yang hal ini dikuasai kebebasan dan tanggung jawab manusia. Di sini dijelaskan, setiap manusia hidup itu pada prinsipnya bebas. Hukum mengatakan begitu. Ini prinsip yang ingin kami tanamkan bahwa manusia hidup itu bebas. Nah,
Tetapi dalam hidup bersama, mereka harus memikul tanggung jawab. Jadi hukum tidak melarang, andai itu contoh klasik kita, orang itu berbuat menyakiti diri sendiri gitu, atau berbuat yang mencelakai diri sendiri itu tidak dilarang, silahkan saja. Karena pada prinsipnya bebas. Orang mau meminum minuman keras di rumah sendiri ya silahkan saja. Yang dilarang itu kan minum minuman keras di tempat umum. Karena itu menyangkut tentang bagaimana menciptakan ketertiban. Yang kedua, untuk menciptakan ketertiban perlu ada pedoman objektif. Kalau tadi pada hidup sendiri adalah pedoman subjektif gitu. Nah, itu pedoman yang mengatur pada dirinya sendiri. Kalau dia menyakiti dirinya sendiri, dia tahu resikonya gitu. Maka ya itulah risiko yang sudah mereka pikirkan, yang tunduk pada hukum yang sifatnya subjektif. Tapi pada kehidupan bersama yang ada kewajiban untuk menciptakan ketertiban perlu pedoman objektif. Pedoman yang mengatur kehidupan bersama itu tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi menyangkut orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan hukum. Jadi hukum itu adalah pedoman objektif, ini definisi saya. Hukum itu adalah pedoman objektif untuk mengatur kehidupan bersama secara tertib. Itu hukum. Jadi hukum kita tidak mengatur kehidupan secara pribadi itu, tapi mengatur kehidupan bersama itu. Maka dikatakan pedoman objektif, ya, mengatur kehidupan bersama dalam rangka menciptakan ketertiban. Lah ini sifatnya normatif gitu. Artinya bahwa apa yang sudah ditetapkan itu menjadi norma, sesuatu yang harus diikuti. Lah semua hukum yang ada dalam negara ini adalah tunduk pada ground norm. Jadi hukum dasar yang kita definisikan bahwa seluruh pedoman objektif itu atau sumber pedoman objektif itu adalah ground norm. Apa itu ground norm? Pengandaian tatanan yang ingin diwujudkan. Jadi sifatnya hipotesis. Seringkali kita menanyakan apakah seandainya hukum itu semuanya diperlakukan atau ditaati oleh semua orang pasti berujung pada kesejahteraan. Ya sifatnya hipotesis. Kalau hipotesis jawabannya mungkin gitu. Jadi mungkin akan terjadi kesejahteraan, tapi secara sistematika hukum kita sudah menggambarkan bagaimana hukum yang kita ciptakan itu berujung pada kesejahteraan. Pertanyaan berikutnya, andai itu dilaksanakan, apakah pasti akan berujung pada kesejahteraan? Mungkin jawabannya. Ya, karena hukum tidak mengenal metode eksperimen, tidak ada itu ya. Jadi orang yang mencuri sekian ribu, mereka dihukum 5 tahun, apakah menjadi baik? Tidak. Sifatnya adalah mungkin. Menurut perhitungan manusia, maka kalau mereka sudah mendapatkan gitu pemasyarakatan sekian bulan, maka mungkin akan menjadi baik. Tapi kan kita melihat kenyataan bahwa hasil daripada sanksi yang diberikan oleh hukum belum semuanya menghasilkan sebagaimana tujuan hukum. Saya kira itu saja kuliah pada kali ini sebagai pengertian umum tentang segala yang menyangkut tentang perizinan. Jadi kali ini kita sudah tahu tentang apa yang harus ada pada perizinan. Di antara yang pertama adalah tujuan daripada perizinan, ada tidak lepas tujuan daripada negara ini. Lalu yang terakhir, semua perizinan harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Kali ini kita sampai pada penjelasan bahwa hukum di Indonesia tidak terlepas dari teori Hans Kelsen. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.